Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yatul Islami dengan NIM 2023-471. Di sini saya akan menjelaskan merepresentasikan semua materi yang ada di dalam mata kuliah struktur data. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan array. Jadi array itu adalah struktur data yang menyimpan sekelompok data dengan jenis yang sama di dalam satu tempat. Kemudian jenis-jenis array itu yang pertama ada array satu dimensi, yaitu array paling dasar kemudian tersusun dalam satu baris dan berisi beberapa elemen dengan tipe data yang sama dan setiap elemen diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Kemudian yang kedua array dua dimensi, yaitu array perluasan dari array satu dimensi sehingga array dua dimensi ini terdiri dari kolom dan baris sehingga berbentuk matriks. Yang ketiga ada yang dinamakan array multidimensi, yaitu array yang digunakan untuk membuat array yang lebih dari dua dimensi. Bentuknya itu memiliki banyak dimensi sehingga untuk menentukan posisi elemen data itu tidak menggunakan indeks, tetapi menggunakan key atau string. Nah, kemudian materi yang kedua ada yang dinamakan array list, yaitu data dinamis yang mengimplementasikan antarmuka list dalam Java. Perbedaan antara array biasa dan array list itu terdapat dalam ukuran. Array array biasa itu tidak dapat diubah, sedangkan kalau array array list itu kapan saja kita mau. Nah, array list ini sangat cocok untuk dijadikan solusi dalam kasus yang sering kita akses atau datanya kita sering ubah. Kelebihan dari array list ini yang pertama ukuran bisa bertambah atau dinamis langsung di langsung ke indeks, dan yang ketiga itu fleksibel. Kemudian kekurangan dari array list ini overhead atau memakan banyak memori. Yang materi yang ketiga yaitu string. Jadi string ini merupakan kumpulan karakter yang membentuk urutan tertentu. Karakter dalam string bisa berupa huruf, angka, simbol, dan spasi. Dalam hampir semua bahasa pemrograman, string diapit oleh atau ditandai dengan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Jenis-jenis string. Yang pertama itu string literal, yaitu string yang ditulis secara langsung dalam pemrograman, seperti hello world atau nama seseorang. Yang kedua itu string object. Si string object ini biasanya memungkinkan untuk operasi seperti penggabungan, pemotongan, serta penggantian data. Kemudian materi yang keempat itu ada yang dinamakan linked list. Linked list ini merupakan struktur data se- seperti rantai yang tersusun dari node-node, di mana setiap node terdiri dari data yang memiliki yang tersimpan dan pointer atau alamat referensi ke node berikutnya. Jenis-jenis linked list. Yang pertama itu ada single linked list, seperti node, yaitu setiap node hanya memiliki satu pointer. Yang kedua, double linked list, node memiliki dua pointer, yaitu prep dan next. Yang ketiga, circular linked list dibagi menjadi dua, yaitu single circular linked list, yaitu di mana pointer next node terakhir menuju ke node pertama, sehingga membentuk lingkaran. Yang kedua, ada yang dinamakan double circular linked list, yaitu linked list yang pointer next-nya dan pref-nya menuju ke diri sendiri secara circular atau berputar terus-menerus. Kemudian materi yang kelima itu ada yang dinamakan dengan stack and key. Yang pertama stack. Stack ini merupakan tumpukan atau struktur data dalam yang terbentuk dari barisan hingga terurut dari satuan data. Em, Sistem dalam stack ini yaitu bersifat LIFO, last in first out, yaitu benda yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi benda yang pertama keluar dari stack. Operasi-operasi dalam stack itu ada push, stop, pop, dan pack. Nah, kemudian
Eh, ada yang dinamakan dengan queue. Queue ini merupakan kumpulan data yang mana penambahan elemennya dapat dilakukan di satu sisi yang disebut dengan sisi belakang atau tile. Dan penghapusan elemennya dilakukan pada sisi lain atau bisa disebut dengan sisi depan. Head. Nah, key ini bersifat FIFO, first in, first out, yaitu elemen pertama yang masuk akan menjadi pertama juga yang keluar. Nah, dalam operasi Q ini terdapat dua operasi, yaitu NQ, yaitu untuk menambahkan item pada tile, dan DQ untuk menghapus item pada head. Kemudian materi yang keenam, yaitu ada yang dinamakan dengan hashmap, yaitu struktur data di dalam Java yang menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci nil- nilai key value. Nah, analoginya itu seperti kamus. Nah, kita itu mencari arti atau value berdasarkan key atau kunci. Hashmap ini terdapat di package Java Util dan digunakan untuk akses data cepat dengan waktu rata-rata operasi 0,1 konstan, seperti vote untuk menambahkan data, get untuk mengambil data, remove untuk menghapus data. Ya, kemudian coalescing, col- collision atau tabrakan di dalam hashmap. Itu ada dua metode penanganan. Yang pertama ada yang dinamakan spread chaining, yaitu rantai terpisah digunakan di hash maps, yaitu setiap buket menyimpan link list dan entry. Yang kedua, cara penanganannya yaitu open addressing, yaitu data dapat disimpan di array utama dan jika penuh, pencarian buket dilakukan ke posisi berikutnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan hashmap. Yang pertama, kelebihan dari hashmap tersebut adalah aksesnya cepat, fleksibel, dan bisa disimpan nol. Dan serta kekurangan dari hashmap ini eh, tidak terurut, tidak aman, dan multi threading serta memakan memori yang lebih besar. Ya, kemudian materi yang ketujuh yaitu tentang tree, binary tree, dan binary search tree. Yang pertama itu tree, ya, yaitu tree struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan hierarki antara elemen, di mana elemen-elemen ini disebut dengan node dan saling terhubung dengan membentuk cabang. Elemen ini yang pertama yang dinamakan root, yaitu node paling atas yang tidak memiliki parent. Yang kedua parent, node yang tidak yang mempunyai anak. Yang tiga child, node yang memiliki parent. Yang keempat leaf, node yang tidak mempunyai anak. Dan yang terakhir subtree, yaitu bagian dari tree yang bisa dianggap sebagai tree terkecil atau tree yang paling bawah. Kemudian binary tree, yaitu jenis tree di mana setiap node maksimal memiliki dua anak antara kiri dan kanan. Em, Jenis-jenis di dalam binary tree ini yaitu full binary tree, ya, yang dimana setiap node itu memiliki dua anak dan path ke daun seimbang. Kemudian yang kedua, complete binary tree, di mana semua level penuh kecuali level terakhir diisi dari kiri ke kanan. Kemudian ada yang dinamakan squid binary tree. Semua node hanya memiliki satu anak. Dan yang terakhir itu ada balance binary tree, yaitu perbedaan tinggi subtree kiri dan kanan maksimal satu. Kemudian materi berikutnya adalah binary search tree, yaitu binary tree yang datanya tersusun secara terurut dengan aturan nilai yang berada di sebelah kiri itu lebih kecil daripada node-nya, sedangkan nilai yang berada di sebelah kanan itu lebih besar daripada node-nya. Kelebihan dari BST ini itu efisien untuk pencarian, penambahan, dan penghapusan data. Dan materi berikutnya yaitu binary tree traversal. Di dalam traversal ini ada tiga jenis utama. Yang pertama pre-order, yang kedua in order, dan yang ketiga post order. Cara kerja dari pre-order ini dimulai dari root kiri ke baru ke yang terakhir ke kanan. Sedangkan in order itu dari kiri root kemudian ke root dan berakhir di sebelah kanan. Sedangkan yang ketiga post order dimulai dari kiri ke kanan
dan berakhir di root. Kemudian materi yang terakhir itu yaitu tentang graf, di mana graf ini merupakan struktur data yang merepresentasikan hubungan many to many antar elemen yang terdiri dari vertex atau node, titik atau elemen utama, edge atau garis penghubung antar node. Contoh nyata itu seperti peta kota, jaringan sosial, rute pengiriman barang, dan sistem transportasi. Jenis-jenis graf yaitu yang pertama ada degree, yang kedua ada undegree, dan yang ketiga ada weighted graph. Yang pertama yang yaitu degree, yaitu edge yang memiliki arah atau tujuan. Kemudian undegree itu kebalikan dari degree, yaitu tidak edge yang tidak memiliki arah, sedangkan weighted graph ini setiap edge mempunyai bobot atau nilai. Kemudian istilah-istilah penting di dalam graf yang pertama itu ada degree, yaitu jumlah edge yang memiliki satu node. Yang kedua integrity, yaitu jumlah edge yang masuk ke dalam node. Yang ketiga out degree, jumlah edge yang keluar dari node. Jumlah degree yaitu total garis penghubung antara node. Yang ke yang terakhir itu ada adjacency matrix, yaitu matriks yang menunjukkan hubungan antara node. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang graf transversal atau penerusan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada BFS atau dengan yang disebut dengan Breadth First Search, yaitu memiliki konsep yang menjelajahi node per level atau level by level dengan menggunakan sistem FIFO, First In First Out. Kemudian yang kedua yaitu ada DFS, Depth First Search, yaitu memiliki konsep menjelajahi node sampai ke dalam maksimum sebelum backtrack dan menggunakan stack dan menggunakan sistem stack LIFO atau rekursi. Baik, baik itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bill, ini kok